KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut Forteman pemilih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman pemilih? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu itu yang cukup memunculkan banyak polemik. Dan putusan ini untuk mengurangi kejenuhan publik dan juga untuk menekan politik transaksional. Namun putusan ini juga memunculkan konsekuensi lanjutan mulai dari revisi undang-undang termasuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan dari pemimpin daerah. Nah, karena itu kita akan membahas bersama-sama dengan dua orang tamu, aktivis dan juga pengamat pemilu. Kita akan melihat, kita akan mendengar bagaimana perspektif mereka tentang putusan MK ini. Baik, kita langsung menyapa kedua aktivis yang sudah hadir saat ini, yaitu Bapak Jerry Sumampo dari Komite Pemilih Indonesia dan juga Bapak Engelbert Johannes Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Apa kabar Pak Baik, Jerry? kabar baik, Bung. Ya, kabar baik. Ya, dan Pak Jojo panggilan akrabnya. Ya, Iya, Ya. namanya rumit, jadi lebih baik panggil Jojo Iya. aja. yang gampang Dari saja. Engelbert Johannes jadi Engelbert. Pak Jojo. Jojo ya, dari Johannes tuh. Iya. Nah, apa kegiatannya saat ini, Pak? Kalau boleh tahu Pak Jerry dan Pak Jojo, pas ada di Manado, ada kegiatan mungkin? Iya, ada kegiatan pemilu lah, meskipun tidak tahapan, tapi ada kegiatan Ada pemilu. kegiatan. Ya, Ya. Dalam rangka pemilu lah ya. iya, karena sebagai aktivis pemilu, Ya. tulisannya tetap berkecimpung di dunia kepemiluan. Ya. Oke Pak Jerry dan Pak Jojo, ini kan kita berbincang-bincang tentang putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang memang cukup membuat banyak perbedaan pendapat ataupun polemik. Nah, sebelum kita masuk ke putusan MK ini, mungkin kalau orang bisa melihat ke belakang putusan dari MK ini banyak yang bersifat hal-hal yang teknis. Misalnya seperti ada penambahan waktu 12 jam di TPS, ataupun soal dapil, atau tentang putusan parliamentary threshold. Ada putusan-putusan MK yang bersifat teknis. Nah, kalau dari kacamata Bapak Jojo atau Pak Jerry, kerangka dari MK ini batasannya seperti apa sebenarnya? Yang apa putusan ya kan putusan terbaru yang jadi kontroversi ini putusan 135 tahun 2024 ya. Sebetulnya apa namanya, dia jadi menimbulkan diskusi yang berkepanjangan karena skenario atau skemanya dirubah lagi oleh MK. Iya. Kalau dulu kan ada 5 atau 6 opsi kan, MK pernah memutuskan itu 5 atau 6 opsi keserentakan pemilu. Nah, putusan 135 2024 ini dia kunci jadi 2 opsi aja, serentak nasional dan serentak lokal. Nah, dan serentak nasional dan serentak lokal ini ditentukan juga waktunya oleh MK. Iya. Kan pemilu nasional itu 2029, ikuti jadwal pemilu yang biasa gitu ya. Tapi pemilu lokal itu dibuat 2030 atau 2031. Ada selang 2 tahun. Ya, masalahnya MK juga mengatur dalam pemilu serentak lokal itu ikut DPRD-nya dipilih di sana. Gitu kan, padahal DPRD selama ini selalu dipilih bersama-sama dengan pemilu nasional. Gitu kan, ini lalu muncul persoalan terkait dengan masa jabatan DPR. Karena dia dipilih dalam pemilu 5 tahun, mestinya dia berhenti di tahun 2029 kan. Iya. Nah, cuma sekarang soalnya 2029 ke 2030 atau 31 ini
gimana caranya DPRD-nya ini? Kan gitu sebetulnya yang menimbulkan polemik karena juga dalam konstitusi kita pasal 18, ayat 1 ya, dan pasal 22E, ayat 3 kalau nggak salah, itu memang mengatakan DPRD itu dipilih dalam, kurun waktu 5 tahun. Iya. Sebetulnya itu yang membuat polemik. Tapi begini Bung, menurut eee saya selalu mengatakan begini ya, memang ada norma konstitusi yang dikatakanlah, dalam tanda petik dilanggar oleh MK dalam putusan ini. Nah hanya, hakim MK kan bukan nggak tahu norma itu, kan gitu. Dia bukan nggak tahu norma itu, tetapi, dia memutuskannya begitu, gitu ya. Jadi, sebetulnya ada sesuatu yang mungkin ingin dibuat oleh MK lewat, putusan ini. Karena juga begini, ada banyak putusan MK yang tadi disebut itu belum ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang dalam bentuk undang-undang. Iya. Nah memang, pemerintah dan DPR itu selalu mengatakan, kita kan mau revisi. Revisinya nanti, berlangsung sekarang ini setelah pemilu 2024 yang lalu, baru mau revisi untuk 2029. Cuma kelamaan. Iya. Dan undang-undang pemilu itu adalah salah satu undang-undang yang paling banyak diujikan di MK gitu. Jadi, sudah banyak putusan MK itu yang belum di-follow up dalam bentuk undang-undang oleh pembuat undang-undang gitu. Jadi ya, ini mungkin membuat MK menjadi, berpikir bahwa ya dia yang harus leading untuk melakukan, reformasi sistem kepemiluan kita, gitu. Jadi, menurut saya MK berpikir dalam kerangka itu ya, melakukan reformasi kepemiluan, meskipun sebetulnya ya, saya juga mengkritik sebetulnya, alasan-alasan yang dikemukakan oleh MK ya, karena alasan-alasan yang mereka pakai itu masih bisa diperdebatkan, gitu. Tapi, bagaimanapun kalau menurut saya putusan MK harus diikuti. Iya. Kita belum pernah punya presiden kan ya, Jo, Nah, putusan MK itu tidak diikuti kan. iya. Iya. Nah, repotnya sekarang ini kan kelihatannya, DPR dan pemerintah ini agak, menolak menjalankan putusan MK ini gitu Agak ya, enggan. berpolemik. Iya. Agak enggan gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi menurut saya ya kita harus konsisten untuk ikuti putusan MK Iya. gitu. Ini kan tanggapan orang tentang putusan MK ini tidak inkonstitusional. Iya. Ini kan melihat dari, bahwa yang dikeluarkan MK ini bukan kewenangan MK. Iya. Betul, salah Iya. Nah, satunya ya. sebenarnya kalau dari perspektif mungkin Pak Jojo, batas-batas kewenangan dari MK ini seperti apa sebenarnya? Saya mau mulai dari konsep teoritis yang ini ya, kepemiluan ya. Jadi begini, di pemilu itu mengenal dua model pemisahan itu. Model pertama itu seperti yang diputuskan MK ya, Nasional, lokal. nasional, kemudian sama Lokal. daerah Daerah. lokal ya, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, model kedua adalah pemisahan kamar eksekutif dan legislatif ya. Iya. Jadi dari kalau eksekutif dari presiden, gubernur, bupati, wali kota bareng semua. Iya. Ya, dari atas sampai bawah. Kemudian 2 tahun berikutnya baru legislatif atau dibalik nggak apa-apa ya, tetapi itu model kedua. Artinya pemisahan antara 2 kamar eksekutif sama kamar legislatif. Nah, kalau yang Itu diusulkan MK juga dalam putusan sebelumnya yang skema keserentakan itu ada 5 atau 6 itu. ya Ya, ada artinya itu. ada dalam Ada model. teori kepemiluan itu kita mengenal 2 model itu ya. Nah, bagi saya ada persoalan yang lebih substantif sebenarnya. Model manapun yang kita pilih itu harus merujuk pada pertanyaan model yang mana yang kira-kira itu bisa berkontribusi kepada konsolidasi demokrasi kita ya. Jadi rupanya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi juga membawa problematika hukum ketatanegaraan kita. Misalnya di eksekutif itu mengenal PJ ya. Misalnya kalau telat 2 tahun ya
ada Ada PJ PJ-nya ya, gitu ada kan. PJ. Meskipun 2 tahun itu sebenarnya bukan bukan PJ lagi sebenarnya ya kan. Nah, tetapi problemnya adalah di legislatif tidak mengenal, PJ ya. konsep PJ gitu. Artinya ini problem yang juga harus dicarikan rumusannya segera ya. Ada waktu 2 tahun legislatif kita duduk di situ tanpa pemilu, ya. Artinya dia dapat legitimasi dari mana selama 2 tahun duduk di situ, ya kan. Sumber legitimasinya kan adalah pemilu, Pemilu ya. ya. Nah, kalau dia 2 tahun diperpanjang misalnya, katakanlah diperpanjang ya, karena ada kekosongan tidak ada pemilu, maka kemungkinan diperpanjang nih anggota DPRD-nya. Kalau, eksekutifnya ada solusinya. PJ PJ ya. ya. Kalau legislatif kan nggak ada solusinya. Artinya dia tetap diperpanjang duduk di situ selama 2 tahun. Nah, pertanyaannya sumber legitimasi dia duduk di kursi itu selama 2 tahun dari mana gitu. Nah, ini kan problem. Ya, nah itu yang, menurut saya konsekuensi dari hukum tata negara kita yang juga harus segera dicarikan formulanya Iya. ya, atau emergency exit-nya seperti apa. Kita juga belum ketemu gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat konsolidasi demokrasi kita juga agak-agak ambiar juga kalau orang bilang ya. I Jadi, itu yang menurut saya segera harus dicarikan jalan keluarnya. Iya, sama seperti Ya. Pak Jerry tadi sampaikan, ada lanjutan dari putusan ini harus ditindaklanjuti dengan mungkin ada revisi Iya. undang-undang atau Iya. aturan. Nah, justru saya menyambung Jojo ya. Jadi kalau kita menanggapi positif putusan MK gitu ya, memang ada problemnya ya. Kan sebetulnya kita mulai, mari sekarang kita pikirkan bagaimana skema itu. Mmm, Kan gitu, mengisi, 5 waktu tahun itu berakhir 2029. Kalau pemilu lokalnya itu 2030, 2031 atau 2031 ya, Mmm. itu, DPR-nya gimana? DPRD-nya, DPRD. kabupaten kota gimana? Nah, cuma kan wacana tentang itu tidak terelaborasi sekarang ini karena apa? Karena DPR menolak dan pemerintah menolak, gitu. Nah, Ya. bagaimana kita mau bicara tentang mencari jalan keluar tentang itu kalau pembuat undang-undang itu enggan menindaklanjuti putusan MK? Kan polemiknya sekarang kan begitu kan? iya. Antara mau lakukan atau tidak gitu. Ini diulur-ulur terus ini sehingga, kita nggak bisa beranjak untuk berpikir tentang, mekanisme jalan keluarnya kira-kira seperti apa gitu. Mmm. Terkait dengan, problem tadi ya, gitu. Karena akan ada kekosongan. Nah, cuma kan gini ya, dulu waktu kita merancang perpanjangan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatan, tapi pemilunya atau pilkadanya itu diundur. Diundur. Mmm. Ya, diundur karena skenario Ya. skenario keserentakan. Itu kan lewat, apa namanya itu, keputusan menteri kan, Iya. dibuat peraturannya. Mmm. Nah, menurut saya DPR juga bisa dibuat begitu. Kan sama-sama dipilih oleh rakyat nih, Iya. iya kan? Kepala daerah juga dipilih oleh rakyat, gitu DPR kan? juga DPR dipilih. juga dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu bisa ada waktunya, ada pejabat yang menduduki posisi itu tapi nggak dipilih oleh rakyat. Iya. Iya kan gitu. Ini kan hanya sementara ini. Nah, asal jangan nanti 5 tahun kemudian kita rubah lagi undang-undang, jadi kita bongkar pasang berkaitan dengan yang begitu-begitu. Enggak, ini yang nanti jadi repot gitu kan. Iya. Nah, artinya apa? Kalau kalau mau begitu berarti skenarionya ini harus lebih permanen. Gitu kan, serentak nasional dan serentak lokal itu dipermanenkan dalam kurun waktu yang panjang gitu ya. Jangan, ada angin apa gitu Iya. dirubah lagi kan gitu. Ini kan Di kebiasaan di dunia kita. kepemiluan itu idealnya kalau sebuah sistem digunakan, kemudian ada perubahan, itu idealnya minimal 3 kali pemilu. 3 kali 3 kali pemilu Loh, baru dievaluasi apakah kita perlu mengubah sistem atau tidak. kita tiap Nah, kali pemilu kita kita tiap kali evaluasi. pemilu berubah-ubah terus gitu. Artinya kita belum menemukan satu Formula yang pas. ya satu model yang pas. Kalau, kita menemukan satu model yang pas, itu minimal 3 kali pemilu baru kita bisa tahu apakah model ini pas atau perlu ada inovasi yang lain gitu. Nah, ini belum sampai 3 kali pemilu kan, kita sudah ubah-ubah terus gitu.
Nah, pe apa, jarak antara satu pemilu yang tingkat nasional ke tingkat, daerah Daerah. itu 2 tahun, eee, ada sisi positifnya ya. Positifnya adalah memang secara ideal dari satu pemilu ke pemilu lainnya itu jaraknya memang dua dua Oh, 2 tahun ya. ada Jadi, jarak. supaya persiapan penyelenggara pemilu lebih lebih matang ya. Iya, Kalau kemarin kan jaraknya berapa? 6 bulan kalau nggak salah ya, Iya, dari iya, jarak, pemilu nasional iya, kemudian ke iya. pilkada ya. Jadi, eee, kurang dari setahun lah persiapannya. Itu memang tidak ideal. Jadi, yang ideal adalah 2 tahun memang, jarak antara satu pemilu nasional ke pilkada misalnya. Itu jaraknya dua tahun idealnya ya, supaya persiapannya matang. Jadi Nah, apakah, ada peluang positifnya itu posisinya itu? Jadi positifnya apakah ada itu. peluang putusan MK ini mungkin tidak dilaksanakan sekarang, tapi menunggu dilaksanakan dulu pemilu berikutnya, Nggak bisa. tetap harus Iya, karena kan begini, putusan MK mengikat ya? MK itu mengunci Kunci. sebetulnya, dan kan dia atur itu jadwalnya sekalian Iya. di situ, Mmm, bahwa pemilu, nasional 2029 dan pemilu lokal itu 2031 ada atau 2032 kalau nggak iya 31, 32 bukan 30, 31 ya, gitu. Jadi jarak 2 tahun, 2 tahun setengah sebetulnya. Jadi, eee, ya kalau ikut putusan MK memang harus berlaku Iya, 2029. berarti sudah harus berlaku ya? Iya, artinya 2029 itu pemilu tanpa DPRD, kan gitu. Iya. Karena dia nanti 2031 atau 2032 gitu. Itu dia dia kunci memang. Ya banyak juga yang memperdebatkan ini ya, kenapa MK mengatur hal-hal yang sifatnya lebih Lebih teknis teknis ya? begini. Nah cuma, saya kira, maksud MK itu, jelas ya, seperti yang tadi Jojo bilang, dia mau bikin antara satu pemilu dengan pemilu lain itu jaraknya cukup, gitu ya, untuk, iya, ya persiapan ini ya. untuk persiapan, kan ini baik juga sebetulnya bagi penyelenggara pemilu Iya, kan, jadi betul. kerumitan teknis berkurang Iya. gitu ya. Di sisi itu Ya penyelenggara pemilu diuntungkan lah ya. Iya. ya mestinya kan Ya, gitu. karena punya persiapan yang lebih lebih panjang. Iya karena kemarin kan, ya memang akhirnya jalan juga ya. Yang lalu itu kan ada penyelenggara pemilu tiba-tiba berganti ya, jadi tiba-tiba berganti sebelum hari H. Ada juga yang sehari, 2 hari setelah pemungutan suara ganti tuh. Jadi siapa yang bikin, siapa yang bertanggung Langsung ganti. jawab, kan gitu ya. Nah dengan begini sebetulnya, mungkin akan jadi jauh lebih rapi ya dan lebih tertib semestinya. Karena gini, MK juga mengatur dalam putusan 135 ini, penyelenggara itu, eee, apa namanya, dia jadi gini, dia direkrut sebelum pemilu nasional gitu ya, lalu, laksanakan juga pemilu lokal, setelah pemilu lokal berakhir, ganti Ya. pemain baru untuk pemilu berikutnya gitu. Gitu jadi, dari sisi penataan waktu menurut saya, oke ini Iya. putusan MK gitu ya. Nah yang gini-gini kalau diserahkan kepada pembuat undang-undang, pemerintah DPR dan pemerintah mungkin repot karena di sana kan banyak kepala, belum lagi banyak Iya, kepentingan. Kalau MK ini kan hanya 9 kepala kan dan, Iya. perspektif mereka itu lebih mudah dibuat sama ya. Dan, catatan juga dalam putusan ini nggak ada dissenting opinion loh. Oh, Ya bulat dulu-dulu tuh ada, kalau ini bulat kalau semua. sekarang bulat 9 hakim itu dalam satu, komitmen yang sama untuk buat putusan ini gitu. Oke, Pak, tadi disampaikan bahwa, putusan ini selain menguntungkan juga untuk penyelenggara pemilu untuk, ada space waktu iya, pemilu iya. nasional dan Ya pemilu itu daerah teknisnya dari ya. sisi Dari sisi penyelenggara ya. teknis waktu ya. Tapi dari, katanya ini untuk mencegah politik transaksional, apa ini efektif pemilu dipisah ini? Ya politik uang dan lain-lain Heeh, itu ya. iya. Nah sebetulnya, kalau kalau menurut saya nggak terlalu efektif Nggak dia, ngefek juga sih. Iya. nggak. Mhm. Artinya, problem kita tentang politik transaksional itu, sebetulnya itu lebih ke soal yang sifatnya lebih kultural ya. Dia
agak rumit kalau disiasatinya lewat sistem. Meskipun sistem bisa sebetulnya meminimalisir ya, meminimalisir. Iya. Nah, cuma gini, yang paling substansial menurut saya ya, kerumitan. Jadi gini, tesisnya kan begini, makin rumit sebuah pemilu atau sebuah sistem pemilu, makin lebar, makin besar kemungkinan ruang untuk manipulasi dan kecurangan. Hmm. Jadi ini bukan soal teknis. Jadi makin rumit itu ruang kecurangan itu akan makin terbuka gitu ya. Terbuka lah. Nah, ini menurut saya menyumbang terhadap itu karena dia makin sederhana kan. Paling tidak dari 5 yang dulu menjadi 3 dan 4 sekarang kan. Dulu kan 5 dan 2, 7 kan. Sekarang jadi 3 dan 4 gitu ya. 3 kotak suara dan 4 kotak suara. Iya. Sedikit lebih mudah gitu ya, dan mungkin ini menolong juga bagi ya pemantau seperti kita itu untuk memantau, atau masyarakat pada umumnya ya, memantau suara itu dengan lebih mudah gitu kan. Kalau dulu kan kita harus catat 5 kan. Nah, sekarang kita mencatat 3, Tiga. 3 itu nasional lebih rumit ya, lalu 4 4. di lokal lebih sedikit lebih mudah gitu ya. Itu jadi kalau bagi saya putusan ini banyak positifnya, termasuk begini, selama ini yang sebetulnya nggak terjadi ya. Ini membuat dinamika pemilu lokal itu lebih baik ya. Karena gini, DPRD dipilih bersama-sama dalam pemilu nasional, orang nggak bicara tentang DPRD. Dia tertutup dengan pemilu nasional, presiden dan DPR Iya. kan. Itu padahal kan DPRD ini yang paling dekat dengan Dengan masyarakat, masyarakat iya. kan, provinsi dan kabupaten kota, tapi relatif orang nggak bicara gitu. Jadi putusan ini sebenarnya mendorong juga proses percakapan percakapan demokrasi di lokal itu muncul. Gitu kan, karena pemilu lokal orang akan bicara tentang siapa gubernur, siapa bupati wali kota, dan siapa anggota DPRD kita gitu kan. Iya. Dia nggak terpengaruh dengan isu nasional gitu. Karena kalau isu nasional orang nggak bicara ini, orang bicara tentang isu nasional lebih banyak kan. Isu lokal lebih punya ruang untuk dieksplor Ya, betul. daripada isu-isu Ya, jadi mungkin bisa dielaborasi mungkin apa yang menjadi keuntungan dan kerugian ya dari pemilu dipisah ini bagi masyarakat khususnya. ya. Saya ingin ngomongin juga apa resikonya bagi peserta pemilu ya, Peserta pemilu. partai politik. Begini, di pemilu itu ada satu teori yang namanya bandwagon effect ya. Bandwagon effect ini teori yang awal mulanya dipakai di teori pemasaran. Jadi ceritanya begini, teori bandwagon effect itu kalau satu produk itu dipakai oleh banyak orang, maka cenderung orang juga akan mengikuti. Karena kesimpulannya, wah berarti produk ini bagus, gitu ya. Nah, itu kemudian diadopsi di dalam teori pemilu. Nah, kalau misalnya partai politik yang sudah dapat kursi menang di tingkat nasional, maka di pemilu daerah orang akan cenderung juga tidak akan memilih partai yang nggak ada di parlemen. Ngapain memilih partai yang kalah gitu kan? Itu akan berat bagi partai-partai baru yang mereka tidak lolos di parlemen gitu. Makin tenggelam mereka ketika sampai di daerah ya. Nah, itu efeknya itu bandwagon effect namanya. Jadi itu membuat pemilih memilih yang sudah jelas-jelas saja, yang sudah menang saja gitu kan. Artinya peluang partai-partai baru untuk naik itu akan makin berat ya. Dan itu menguntungkan partai-partai yang sudah besar, yang sudah ada kursi di parlemen di tingkat nasional gitu ya. Nah, itu konstelasi pemilih nantinya ketika pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah ya, baik legislatif maupun eksekutif. Begitu juga nanti di eksekutif, orang akan lebih cenderung teori kotel efek gitu ya. Jadi kepala-kepala daerah yang mengasosiasikan dirinya dengan pemenang pilpres itu pasti akan jauh lebih berpeluang untuk menjadi
kepala Iya. daerah gitu ya. Nah itu efek-efeknya kira-kira ya kalau kalau, dari keputusan MK ini. Jadi artinya, dari sisi penyelenggara pemilu fine, Fine, iya. oke, karena dia lebih punya nafas yang Heeh, panjang untuk ada mempersiapkan istirahat ke sedikit. pemilu berikutnya ya daripada yang kemarin. Kemudian di sisi peserta pemilunya itu, hati-hati dengan bandwagon effect ya dan kotel efek itu juga akan sangat terasa. Saya perkirakan begitu nanti, untuk, pemilu kita di pemilu ke depan nanti. Kira-kira begitulah ini Nah, Yo, tapi di sisi lain, eee, kalau pemerintahan nasionalnya dengan presiden dan partai pemenang katakanlah ya, itu dalam, kurun waktu 1-2 tahun itu tidak memerintah dengan baik, pemilu lokal itu bisa menjadi koreksi terhadap ya, itu. oh bisa iya. bisa Ya, jadi gitu. ya. Jadi Bisa sebaliknya ya. ya bisa sebaliknya gitu. Jadi di lokal mungkin, partai, nasional yang menang misalnya atau presiden, dari partai Iya. itu tidak bekerja baik, di lokal itu dia akan bisa diberi punishment juga oleh pemilih gitu. Iya, Jadi karena Karena ada di jeda 2 tahun beberapa itu kan, betul, ada di jeda. beberapa negara terjadi gitu, misalnya Jepang gitu ya, suka ada parlemen majelis rendah atau apa istilahnya ya. ya. Itu kan dia dia, pemilunya dilakukan 2 tahun setengah setelah pemilu nasional. Dan itu jadi ajang koreksi terhadap pemerintahan nasional yang dipimpin oleh partai penguasa kan. Kalau dia performan dan kinerjanya itu nggak begitu baik Iya. selama 2 tahun. katakanlah 2 tahun. Ketika pemilu dia dia turun tuh. Iya, Gitu. Ya. Jadi sebetulnya, model ini menurut saya banyak 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 positifnya. positifnya ketimbang, ketimbang, negatif ya, karena negatif kita ini terlalu banyak sebetulnya kan, Iya gitu iya ya, iya. soal, pragmatisme politik itu rumit lah. Tapi sistem ini, menurut saya kalau secara teoretik dia bisa mengurangi efek-efek negatif kita selama ini ya. Oh, Meskipun, kalau kita bilang menghilangkan ya, enggak juga sebetulnya ya, iya, karena politik tetap uang itu kultur ini, meminimalisir ya. bukan cuma soal sistem ya, Iya, Iya gitu. iya. iya. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh KPU sebagai eksekutor dari penyelenggara pemilu ini, atas putusan dari MK ini? Mungkin ada Ya pandangan dari salah satu yang, yang menggembirakan itu, KPU ya khususnya, iya, KPU khususnya. dengan putusan ini nggak jadi ad hoc dia. Bawaslu juga termasuk ya. Kalau Bawaslu belum tentu sebetulnya karena, kan gini, pengawasan pemilu itu, bisa, kewenangannya diberikan kepada masyarakat gitu ya. Tapi kalau penyelenggara teknis administratif itu tidak mungkin ke masyarakat gitu. Cuma kan sebelum ini kan ada wacana penyelenggara pemilu di ad hoc-kan, baik KPU baik Bawaslu maupun KPU. Iya. Nah, kalau putusan MK ini, ya KPU nggak mungkin ad hoc Iya. gitu, karena dia sudah, pisah pemilunya 2 tahun setengah gitu kan. Itu, tapi kalau Bawaslu memang belum. Iya, Dulu saya pendapatnya begitu juga, tapi setelah dipikir-pikir, nah artinya begini, selama desain kita tentang Bawaslu masih seperti sekarang, dia tidak mesti ada juga sebetulnya, gitu. Bisa saja, kewenangan itu diberikan kepada masyarakat, masyarakat. karena, kewenangan pengawasan. Nah, soal-soal yang terkait dengan hukum, ya bisa dikasih ke lembaga peradilan, karena di beberapa negara sengketa, ya kecurangan-kecurangan pemilu itu urusnya di pengadilan. Atau sekarang ini ada wacana yang sedang dimunculkan sudah lama sebetulnya untuk peradilan pemilu ad hoc Iya. gitu ya. Peradilan cepat ya. Ya, itu bisa juga, tapi, kelembagaannya tidak seperti sekarang, Bawaslu ya. Nah, artinya kita juga bukan minta Bawaslu dihilangkan ya, tapi Iya iya. maksud saya, desain ini, membuat KPU sudah pasti permanen.
Itu Iya, KPU sudah pasti permanen. positif. Tapi Safe, kalau Bawaslu safe lah belum ya, gitu. selamat lah Ya, ya, KPU selamat ya. Oke Pak Jerry, Pak Jojo, Iya, mungkin kalau kalau saya sedikit ya. iya, Jadi begini, problem jantung persoalan pemilu kita itu adalah soal trust, ya, iya, public kepercayaan. trust. Indikasinya apa? Indikasinya kita butuh 3 kamar untuk menyelenggarakan pemilu. Pertama KPU, kedua Bawaslu, ketiga DKPP, ya kan? Nah, karena problemnya adalah trust, maka kita masih tetap butuh supaya pemilu itu dapat legitimasi formal, ya, legitimasi formal supaya hasil pemilunya kuat, ya. Nah, karena itu Bawaslu mungkin masih akan dibutuhkan ya. Iya. Kalau saya melihat dari sisi sisi politik formalnya begitu ya, kira-kira begitu ya. Iya, kan saya tadi ngomong soal kedudukan Bawaslu dengan KPU ya. Iya, Artinya iya, dalam skema MK sekarang atau dalam skema pemilu kita, kedudukan KPU itu nggak bisa digantikan, iya. Iya. kan Lebih gitu. relatif lebih safe ya. Ya, Iya. Ya. kalau Bawaslu masih bisa digantikan gitu. Jadi dalam pengaturan keserentakan yang dipisah ini juga sebetulnya masih begitu kedudukannya. Nah, satu lagi sebetulnya yang lebih pasti ya, putusan MK ini membuat pilkada itu memang harus langsung. Iya, tidak dipilih DPR. Iya. Nah, saya nggak tahu nih, jangan-jangan MK juga ada maksud tertentu berkaitan dengan ini ya, di tengah wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Nah, karena apa? Karena putusan MK ini dengan sendirinya membuat pilkada itu sudah pemilu sekarang, Iya. gitu kan? Masuk Kalau dulu kan rezim pilkada pemilu. itu belum masuk pemilu yang kemarin. Nah, putusan MK ini mendefinisikan atau dia mengkategorikan pilkada itu sebagai pemilu, Hmm. gitu. Efeknya revisi undang-undang pemilu nanti memasukkan pilkada di Ya, mestinya pasal-pasal jadi undang-undang pemilu. masuk ke undang-undang pemilu ya. Kita Jadi tunggu revisi undang-undang. ya, jadi pilkada langsung sudah dipastikan sebetulnya salah satunya ya. Nggak Harusnya ada gitu. lagi, mestinya nggak boleh lagi ada wacana tentang Harusnya pilkada begitu. lewat DPRD kan Ya, gitu. kecuali nanti kalau elit-elit politik kita bikin akrobat lain kita nggak tahu. Iya, karena kalau pilkada lewat DPRD nanti KPU nanti diadvokan lagi karena nggak 5 tahun kerjanya kan gitu, cuma pemilu nasional dia kan gitu. Baik Pak Jerry dan Pak Jojo, mungkin ada statement terakhir dan mungkin ada harapan atau pesan-pesan kepada masyarakat tentang putusan MK ini. Ya, kalau saya sih pesannya segera kita tindak lanjuti ini putusan ini supaya jangan mepet-mepet menjelang waktunya lagi gitu ya, Iya. karena nanti yang rumit KPU juga kan gitu. Sebagai Iya. pelaksana undang-undang akan ada kerumitan-kerumitan teknis kalau pembuat undang-undang ini membuat undang-undang follow up dari Terlambat. putusan ini mepet-mepet kepada tahapan Tahapan, gitu ya. jadwal Jadi lebih cepat sebenarnya akan lebih baik supaya kita bisa mempersiapkan sama-sama ya, baik KPU atau mungkin juga Bawaslu dan partai-partai politik, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga penting kan dalam konteks ini ya, karena Iya, ini sistem iya, baru, iya. perlu ada sosialisasi lebih banyak mungkin gitu Iya, ya, gitu. sosialisasi. Iya. Ya, Pak dan Pak Ya, Jojo. tadi kita sudah coba petakan ya apa dampaknya bagi penyelenggara pemilu, apa dampaknya bagi peserta Peserta. pemilu, kemudian stakeholders yang terakhir dari pemilu itu ya pemilih ya. Jadi menurut saya bagi pemilih juga mereka juga tidak terlalu ngos-ngosan juga ya, karena harus waktu yang mepet, dalam waktu sekitar nggak sampai setahun mereka harus datang ke TPS lagi, belum lagi nanti PSU lagi, kira-kira begitu kan. Jadi itu membuat masyarakat juga lelah ya secara politik. Nah, dampak positifnya adalah bahwa keputusan MK ini juga publik atau masyarakat pemilih itu punya jeda waktu untuk ambil napas sebentar ya, Iya. sebelum mereka memulai lagi untuk datang ke TPS dan memilih gitu. Nah, tetapi yang terakhir adalah bagaimanapun ada sisi positifnya, tetapi juga perlu segera dicari formulanya supaya agar ada jalan keluar bagi persoalan-persoalan tata hukum negara kita, terutama persoalan 2 tahun itu bagaimana cara mengatasinya, terutama untuk DPRD ya, dan kemudian juga untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Gitu.
dari saya. Baik Pak Jerry dan Pak Jojo, terima Terima kasih kasih. atas kehadirannya, atas Terima kasih. waktunya. Jauh-jauh dari Jakarta ini sudah datang di Manado, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast KPU Sulut. Ya, terima kasih. Tetap semangat, semoga selalu Terima sukses kasih. Pak Jerry dan Pak Jojo. Ya. Baik teman pemilih, kita sudah berbincang-bincang tentang putusan MK mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Apa manfaatnya, apa positif dan negatifnya, kita sudah berbincang-bincang bersama-sama dan semoga perbincangan ini bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan manfaat bagi kita semua, bagi teman pemilih, bagi peserta pemilu, dan bagi stakeholder maupun bagi pemerintah. Kita akhiri podcast ini, saya Ferdinand dan operator Clinton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita berjumpa untuk topik-topik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih.